Halo, selamat sore Mbak Gabriela. Selamat Bagaimana sore Mbak kabarnya? Angel. Oke. Eh, Sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan waktu di sore hari ini. Dan saya ingin menjelaskan bahwa hari ini kita akan melakukan wawancara guna untuk memenuhi laporan ujian akhir semester saya di mata kuliah rekrutmen, seleksi, dan penempatan kerja. Dan di wawancara kali ini kita akan uh, membahas mengenai keahlian dan posisi yang saudara miliki. Dan saya izin pada proses wawancara kali ini untuk melakukan perekaman guna untuk penulisan laporan saya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Iya Mbak Angelika, tapi sebelumnya saya bisa izin untuk menonaktifkan kamera karena jaringan di sini kurang baik. Oke, baik Mbak, dipersilahkan. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Silahkan menceritakan tentang diri Anda dan pekerjaan Anda saat ini di PT Iwipweda. Halo Mbak, bisa Ya, kedengaran? oke. Kedengeran, Mbak? Iya, jadi dengan senang hati sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Gabriela Loisa, umur saya 25 tahun. Saya lulusan Sarjana Manajemen di Universitas Kelabat di Manado. Dan saat ini saya sementara bekerja sebagai staf HRD khususnya di bagian trainer di salah satu perusahaan tambang nikel yang ada di Halmahera Tengah di Wedah. Kalau untuk saya sendiri sih saya memiliki pola bekerja yang tenang ya, tetapi ritme kerjanya itu harus disiplin dan memiliki analisis yang tinggi juga. Jadi fokus utama saya mengenangani pengelolaan pelatihan karyawan karena saya dari divisi trainer. Jadi di situ yang saya lakukan mulai dari identifikasi kebutuhan, pembuatan modul, hingga pelaksanaan pelatihan tersebut. Saya juga bertanggung jawab memastikan pelatihan tersebut memberikan dampak positif bagi pengembangan kompetensi karyawan. Oke, baik Mbak. Terlihat dari jawaban yang Mbak berikan, Mbak adalah orang yang tenang dan teliti. Nah, kita lanjutkan. Silahkan ceritakan pengalaman Anda dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan di perusahaan Anda. Bagaimana Anda memastikan kebutuhan tersebut relevan? Gimana Mbak? Oke, saya ulang. Uh, Ceritakan pengalaman Anda dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan di perusahaan Anda dan bagaimana Anda memastikan kebutuhan tersebut relevan. Oh, yang saya ingat tahun lalu saya diminta untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk operator di lapangan pada saat itu. Saya mulai dengan berdiskusi bersama para supervisor untuk mengetahui kendala apa aja yang sering terjadi di lapangan. Setelah itu, saya melakukan survei singkat kepada operator untuk memahami kebutuhan spesifik seperti apa yang terjadi pada mereka. Nah, hasilnya kami menemukan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk pelatihan terkait penggunaan alat berat baru. Dengan data itu, kami menyusun program pelatihan teknis yang berhasil meningkatkan pada saat itu
efisiensi kerja mereka hingga 20%. Wow, sungguh luar biasa ya Mbak, langkah yang diambil. Nah, kita lanjut Mbak. Pernahkah Anda membuat program pelatihan dari awal dan jelaskan langkah-langkah yang Anda ambil dan hasil yang dicapai seperti apa? Saya pernah membuat program pelatihan kepemimpinan untuk karyawan tingkat supervisor ya di sini. Nah, langkah pertama saya menentukan tujuan pelatihan bersama manajemen dulu. Setelah itu, saya merancang modul yang mencangkup manajemen konflik, komunikasi efektif, dan pengambilan keputusan. Pelatihan ini dilakukan selama kurang lebih 3 hari dan kami mengukur keberhasilannya dengan survei kepuasan peserta dan uji simulasi. Nah, hasilnya itu 90% peserta melaporkan peningkatan pemahaman tentang kepemimpinan. Luar biasa sekali langkah-langkahnya dan saya sangat bangga mendengarnya. Oke, sekarang bolehkah diceritakan tentang sesi pelatihan yang saudara pimpin? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan semua peserta terlibat aktif? Saat pemimpin pelatihan soft skill seperti komunikasi, saya selalu memulai dengan ice breaking untuk menciptakan suasana santai agar nggak kaku, nggak bosan. Nah, kemudian saya menggunakan metode diskusi kelompok dan role play agar peserta itu yang mengikuti training lebih aktif. Misalnya saat sesi simulasi negosiasi, saya membagi peserta menjadi 2 tim dan meminta mereka bernegosiasi. Dengan cara ini, peserta lebih mudah memahami materi dan terlibat aktif di dalamnya. Oke, berarti poin awalnya bagaimana suasana itu dibangun ya. Oke Mbak, kita lanjut. Pernahkah Anda menghadapi peserta pelatihan yang kurang termotivasi dan bagaimana Anda menangani situasi tersebut? Tentu saja pernah ya, apalagi sebagai seorang individu, tekanan kehidupan kan bukan hanya berasal dari dunia pekerjaan saja, melainkan ada dari keluarga, dari ya lain sebagainya. Saya ingat dalam satu pelatihan teknis ada beberapa peserta yang tampak tidak antusias karena merasa topik terlalu sulit. Nah, saya mendekati mereka, maksudnya saya tanya ke mereka secara pribadi untuk memahami kesulitan apa yang mereka dapat. Ternyata mereka kesulitan memahami terminologi teknis. Jadi kemudian saya mengubah pendekatan dengan menggunakan lebih banyak contoh visual dan mendampingi mereka secara langsung selama simulasi. Jadi hasilnya mereka lebih termotivasi dan berhasil menyelesaikan pelatihan dengan baik. Wow, sungguh pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih Mbak Gabriela atas penjelasan yang sangat informatif dan menyenangkan ini. Dan sebelum kita mengakhiri sesi wawancara ini, apakah ada hal yang ingin saudara tambahkan terkait sesi wawancara di hari ini? Ya, sebelumnya juga terima kasih juga ya Mbak. Saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa menjadi seorang staf HRD, khususnya di bagian trainer, itu merupakan perjalanan yang luar biasa dalam hidup saya. Bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga bagaimana membuat peserta ini merasa terinspirasi dan berkembang. Saya sangat menikmati peran ini dan berharap bisa memberikan kontribusi yang lebih besar di masa depan. Luar biasa. Terima kasih Mbak Gabriela sekali lagi atas waktunya dan jawabannya. Sungguh saya sangat mengapresiasi seluruh kerja keras yang telah Mbak lalui.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan ditunggu ya untuk kabar baik di step selanjutnya. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih Mbak.